Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang lagi menyaksikan ini, Masya Allah. Yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema keikhlasan. Temanya adalah bagus nih. Bisakah kita seikhlas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Masya Allah. Walaupun ya mereka nabi, tapi kita manusia biasa. Kalau kita mau belajar kayaknya ada bisa nih ya, yang lumayan. Ini Masya Allah luar biasa di spesial Idul Adha hari ini. Masih bersama bintang tamu kita ada Bara Valentino di studio ini, Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Bara udah mampir di Islam Itu Indah. Aku yang makasih. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Ya luar biasa kalau kita bicara laki-laki milenial. Wah, sekarang nih kita nih termasuk laki-laki yang milenial nih. Bahkan kolonial. Sirik aja katanya ya. Bahkan para suami ini bisa meniru keikhlasan Nabi Ibrahim. Wah ini Masya Allah luar biasa. Untuk meyakinkan anak dan istrinya. Karena sekarang ini jujur banget ya. Banyak orang nih atau mungkin banyak banget kepala keluarga yang sudah mulai menjauh dan gak percaya lagi yang namanya sama suami atau mungkin dengan bapaknya sendiri gitu. Karena memang gak dibangun semua itu dan bahkan kepercayaan itu gak pernah dibentuk gitu. Nah kita minta penjelasan sama guru kita nih Habib Usman. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Habib Usman. Mas Fadli, Bara, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun rayati. Laki-laki itu pemimpin terhadap istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dan memimpin daripada setiap rumah tangga yang ada dalam rumahnya, istrinya, anak-anaknya, bahkan sampai yang kerja di rumah pun dia pimpin. Kalau mereka nggak sholat, tanggung jawab daripada kepala rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, kalau mau dianggap contoh yang baik, kalau mau dianggap sebagai pemimpin yang baik, kalau mau dianggap sebagai seorang yang berada dalam rumah tangganya yang dihormatin, dihargain, maka kita wajib untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat 5 waktu, baca Al-Quran di rumahnya, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka istri melihat daripada suaminya, oh ternyata suami saya soleh, sholatnya benar, ibadahnya benar, ngajinya benar, kata-katanya baik, kalimatnya baik, semuanya Masya Allah. Maka nih saya anaknya akan berkata sama teman-temannya, saya sudah terbiasa sholat 5 waktu di rumah. Saya sudah terbiasa untuk ngaji. Saya sudah terbiasa untuk berkata-kata baik. Kalau temannya berkata-kata buruk, dia akan bilang, saya nggak akan berkata-kata buruk karena orang tua saya mengajarkan kata-kata yang baik. Berusaha ada remnya. Kemanapun dia pergi untuk ada orang yang bermaksiat, narkoba, khamar, dan lain sebagainya. Orang tuanya sudah mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Sebagaimana saya kecil, saya berada di lingkungan yang daerahnya itu benar-benar narkoba. Ganja di mana-mana ada. Zaman dulu ganja 2000 5 am udah berapa lah, ya kan? Itu saya hafal semua karena lingkungannya lingkungan maksiat. Ketika saya keluar di situ, saya berada di tempat situ, saya bilang apa? Saya nggak akan nyentuh itu karena itu diharamkan di keluarga kami. Bahkan diajak pun mereka nggak akan berani. Oh, nggak berani lah ngajaknya Habib, ya kan? Sama seperti saya, Habib. Oh, gitu ya? Nah, intinya gitu, bisa menjaga dan ada remnya. Karena apa? Karena sudah terbiasa didikan orang tuanya. Kalau misalkan dididik dengan didikan yang baik, Masya Allah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidiknya dengan didikan yang baik, maka berikanlah keberkahan dalam rumah tangga kita. Kita sebagai seorang suami mencontohkan terhadap anak istri kita dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan ibadah yang baik, dengan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, sehingga menjadi berkah di dalam rumah tangganya. Ngaji, belajar, sholat yang benar. Masya Allah. Nah emang gampang-gampang susah nih kita jadi orang tua. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau boleh dibilang sekelas Nabi aja yang udah segitu solehnya aja masih ada Nabi yang punya anak ini gak taat sama Allah gitu. Nabi Allah Adam punya, Nabi Nuh punya. Nah tapi ini Nabi Ibrahim ini memang Masya Allah luar biasa. Punya anak Nabi Allah Ismail ini yang benar-benar Masya Allah gitu loh. Taatnya, patuhnya luar biasa. Nah ini bagaimana nih Bib nih? Karena zaman sekarang ini kita ngedidik anak nih kayak tadi kita sangkutin nih. Orang tuanya soleh belum tentu anaknya bisa jadi soleh. Kita ajakin soleh, udah soleh di rumah, nggak tahu pergaulan. Nah ini apa yang harus kita lakukan nih biar anak kita seperti Nabi Ismail nih Bib nih? Mohon izin penjelasannya Bib. Fadhol. Semuanya lah. Semuanya Ya semuanya. Biar nggak buang-buang waktu. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengen anak-anak kita soleh. Kama sami'na min asatidah. Sudah kita dengar dari guru-guru kita bagaimana menjadi atau pengen anak yang soleh. Nah, pengen mencontoh Nabi Allah Ismail.
Artinya anak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah ditanamkan dari kecil oleh Nabi Ibrahim, dibawa ibadat seperti disampaikan oleh guru-guru kita dan didoakan. Ada 3 hal sebenarnya yang bisa kita contoh daripada banyak sebenarnya. Tapi di antaranya pertama, tanamkan anak-anak kita dari kecil sifat sabar. Itu yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, Nabi Ismail. Sabar. Sabar atas segala situasi. Itu dari kecil kita tanamkan. Jangan nanti nunggu dewasa kalau kita pengen anak kita soleh. Juga tadi dikatakan harus dari orang tuanya juga mengajarkan hal tersebut dengan contoh. Bukan hanya dengan lisan. Kemudian yang kedua, apa yang kita ambil atau kita contoh kepada Nabi Ismail? Kepatuhannya. Ya. Baik patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga patuh kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, walaupun masih kecil pada saat itu, riwayat ada yang mengatakan 7 sinin, ada yang mengatakan 7 tahun, wa fi riwayat ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Tapi bisa kita ambil apa pelajaran buat anak-anak kita mencontohkan supaya mereka itu mengerti dan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan keegoisan itu yang diajarkan Nabi Ismail kepada orang tua. Masya Allah. Selama perintah itu sesuai ajaran Allah dan Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Bib ya. Keren banget deh, enggak? Hah, keren. Jadi anak ini dianjurkan nih buat kita sebagai orang tua ya, doain anak yang baik-baik tadi kata Habib ya. Dari proses pembuatannya kasarnya seperti itu memang udah didoakan gitu loh. Jadi bukan cuma doakan itu dokter udah gede doang. Jamaah. Kita lanjut nih sekarang waktu kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk dulu yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram @marwati293. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, ya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, mau tanya katanya. Bagus juga ini. Mau tanya dong, suami saya 4 tahun yang lalu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya selalu menangis sedih sampai badan kurus karena makan gak selera. Teman, saudara, semua bilang yang sabar dan ikhlas ya. Insya Allah almarhum sudah tenang di sana. Menurut saya sabar dan ikhlas emang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Karena ini masalah hati. Nah, Pak Ustadz, gimana caranya supaya ikhlas dalam masalah ini? Hati saya ini benar-benar ikhlas yang sesungguhnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz dan Ustazah, terima kasih. Nah ini dijawab santai aja sama guru kita, Ustazah Lulung, silakan Duduk dijawab. apa berdiri? Duduk aja. Teman jadi- banget berdiri. Iya. Mohon izin, jadi kalau kita ngomongin masalah kita terkena musibah, 4 tahun ditinggal suami, sedih mah wajar. Karena di dalam kitab Fathul Bari nyatakan ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Ibrahim, anaknya daripada dari Maria Kiptiah, ya kan. Kemudian beliau menangis. Pada saat pada takziah, salah satunya seorang sahabat berkata, Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, lima fa'alta kama fa'alan nas? Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis seperti kebanyakan manusia yang lain? Kan Nabi, harusnya tabah dong. Masa nangis?" Nih katanya Abdurrahman bin Auf dan juga yang lainnya. Maka Nabi menjawab, "Al-ainu tadma'u." Mata bisa aja mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzanu, hati bisa aja sedih. Wajar dong, namanya juga manusia biasa. Tapi yang penting mulut kita jangan ngomong yang membuat Allah jadi murka. Jadi sedih itu wajar. Bacakan Al-Fatihah untuk suami almarhum. Iya, Masya Allah. Jadi Fitrahnya sedih mah manusia itu fitrah. emang seperti Yang penting itu. mulut hati-hati. Iya. Jangan menyalahkan Di sini Allah. boleh marah, Sedih. di sini nggak boleh Di sini, keucap, gitu. gitu ya, Masya Allah. Pada saat keucap, nah jadi dosa tuh, nauzubillah min Repot zalik itu. gitu. Gak ikhlas sama keputusan Allah dan lain-lain, Masya Doain Allah. aja ya suaminya. Doain aja, bener. Kata teman-teman tadi, Allahumma Insya Allah suaminya sekarang diberikan Ya, tempat senang yang di sana. terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama Bara nih. Ayo Bara, mumpung di sini banyak tanya-tanya nggak apa-apa, boleh silakan. Mau tanya-tanya sama guru-guru kita. Habaib. Kenapa pas membela Nabi Ismail, Nabi Ibrahim selalu gagal
Pas mau nyembelih gitu ya. membeli. Pas mau nyembelih ini katanya Nabi Ibrahim ini selalu gagal. Selalu gagal untuk membeli itu. Apa mungkin ada perasaan Nabi Ibrahim di dalam hati yang paling dalam itu nggak ikhlas atau bagaimana? Nyembelih nggak jadi, ini gitu. Mohon izin kalau gitu Habib bisa tausiah aja Habib. Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Ini peristiwa yang azimah, peristiwa yang besar. Singkatnya, Nabi Allah Ibrahim ini banyak memotong hewan kurban untuk Allah. Ribuan hewan kurban yang dipotong untuk Allah. Sehingga orang bertanya, ketakwaanmu sangat hebat wahai Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, seandainya pun aku diberikan anak laki-laki pun akan aku berikan sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya suatu saat itu nadar Nabi Allah Ibrahim ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sampai Nabi Ismail ini umur 7 tahun. Anak yang masih lucu. Kenapa tuh dikatakan pisau sampai tidak bisa memotong? Sehingga Nabi Allah Ismail dipakaikan dengan pakaian bagus oleh Sayyidatuna Hajar. Diberikan wangi-wangian, dipakaikan minyak rambut hingga dibawa kelah satu tempat, satu bukit untuk dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah siapkan pedang. Nabi Ibrahim sudah siapkan tali. Maka disampaikan kepada saat itu juga, menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka kata Nabi Ismail, silahkan lakukan perintah Allah. Saat itu juga Nabi Ibrahim mengatakan, alhamdulillah, lega dia, anaknya setuju. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit. Semua malaikat disuruh menyaksikan ketakwaan aku punya hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail, tali yang dibawa tadi, kata Nabi Ismail, wahai ayahku, ikatlah tanganku, ikatlah kakiku agar aku tidak bergerak. Kemudian beliau mengatakan, seorang anak yang 7 tahun yang masih lucu-lucunya Masya Allah, itu telengkupkan aku, kata Nabi Ismail, supaya engkau tidak merasa ibah kepada aku. Jadi seorang anak bilang, telengkupkan aku supaya engkau tidak merasa ibah wahai ayahku. Kemudian kata Nabi Ismail, sing-singkan lengan bajumu, angkat bajuku supaya baju ini tidak terkena darah dan akan terasa oleh ibuku melihatnya. Kemudian Nabi Allah Ismail mengatakan, wahai ayahku yang terakhir, beliau katakan, kirim salam dengan ibuku. Ini perintah Allah dan sabar. Jadi Nabi Allah Ismail mengatakan, kirim salam buat ibuku. Kemudian terakhir kata Nabi Ismail juga mengatakan, dan engkau wahai ayahku jangan terlalu sering-sering lihat anak kecil. Nanti engkau selalu teringat kepada aku. Kemudian mulailah proses penyembelihan. Bukan seperti diceritakan langsung diganti dengan seekor domba kibas dari syurga Habil yang punya. Nabi Allah Ismail dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim. Sampai kaget Nabi Allah Ibrahim. Ajaib, suatu keajaiban timbul. Pisau tersebut tidak mampu memotong leher daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail bilang, seorang anak yang takwa, wahai ayahku, sudah kalau begitu buka saja ikatanku. Mungkin Allah merasa engkau ini seperti menyiksaku. Buka saja ikatanku. Dibuka oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tutup matanya, dibuka oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kembali dipotong. Dalam satu kitab kembali dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kembali pisau tersebut tidak mampu memotong daripada Nabi Ismail. Bukan tidak ada keikhlasan, karena sudah terpotong. Sudah dicoba untuk memotong, karena betul-betul menjalankan perintah. Makanya pintu langit itu dibuka, pemirsa. Dibuka oleh Allah, suruh malaikat menyaksikan ini. Saksikan hambaku yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim potongkan pisau tersebut dalam kitab itu di batu, maka batu itu terpotong.
Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai pedang, wahai pisau, kau mampu memotong batu yang begitu keras. Kenapa kau ini tidak mampu memotong daging lunak anakku? Maka fanada munadin. Ada panggilan yang memanggil, wahai Nabi Allah Ibrahim, kau memerintahkan aku untuk menyembelih. Tapi yang punya hak untuk memerintahkan memotong, Allah mengatakan, jangan kau sembelih. Subhanallah. Sampai malaikat Jibril waktu datang bawa domba untuk menggantikan itu. Ketika dipotong, ketika perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan jangan kau potong, semua penduduk yang ada di dunia, langit, pohonan semua bertakbir, Allahu Akbar. Semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan malaikat Jibril pun sampai mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabi Allah Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya disambut juga oleh Nabi Allah Ismail sampai mengatakan Allahu Akbar, walillahil hamd. Luar biasa. Ya inilah dia ya, selama ini kita ngelihatnya cuma kisahnya atau mungkin dengarnya setelah mau dipotong dirubah jadi kibas atau jadi domba. Ternyata kisahnya nggak kayak gitu. Itu banyak ceritanya, masih panjang. Anaknya juga nggak mau, ayahnya sedih, titip salam sama ibu. Ya tadi waduh terharu kita dengar ini, Masya Allah luar biasa. Aduh, nih lagi nunggu gimana nih lagi nih. Nunggu apaan sih Mas Fadli? Dari tadi liatin HP. Heran. Lagi nunggu notifikasi. Udah diterima apa belum? Padahal sebenarnya saya udah ikhlas sih sebenarnya. Ya ikhlas tuh nggak diomongin. Hah? Udah Oh, ikhlas gitu. belum? Udah. Daripada belum ikhlas, kita simak dulu deh yang satu ini ya. Apaan tuh? Jamaah, alhamdulillah. Oh iklan. Iya, Bilang dong kalau mau iklan.